Fitri tidak langsung pergi. Dia memutuskan untuk duduk-duduk terlebih dahulu di sofa yang ada di gudang, tanpa menyadari bahwa posisi duduknya menghadap ke Kaisar yang sedang memperbaiki sound system. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara pada tahun 2015. Mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang mengalami nasib tragis setelah dieksekusi saat tengah menjalankan ibadah minggu. Yang mengerikannya adalah jasad dari si perempuan tersebut disimpan di dalam gudang rumah pastori, kemudian baru dibuang ke dalam semak-semak di pembuangan sampah sampai akhirnya ditemukan sudah membusuk. Rupanya perbuatan keji tersebut dilakukan oleh seorang pria yang merupakan putra seorang pendeta. Lantaran dia panik, korban berteriak setelah pria ini mencoba untuk melakukan ruda paksa terhadap si korban di tengah-tengah waktu ibadah minggu. Karena tidak mau ketahuan dan mencoreng nama baik sang ayah, jadilah dengan tega dia melakukan tindakan yang bengis ini. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria yang bernama Kaisar Suhan Fernandes atau yang biasa dipanggil dengan nama Kaisar. Dia ini merupakan seorang pria yang berusia 34 tahun dan sudah memiliki istri yang bernama Nelly. Kaisar juga merupakan seorang putra bungsu dari seorang pendeta yang dimana ayahnya ini mengabdikan dirinya di Gereja Pentakosta Indonesia atau GPI Sidang Tarakan yang berada di Jalan Mula Warman, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Bisa dikatakan, berdirinya gereja tersebut menjadi sebuah keberkahan bagi masyarakat Kristiani yang tinggal di sekitar gereja. Gereja tersebut dikepalai oleh seorang pendeta yang bernama Simatupang. Dia ini merupakan ayah dari Kaisar. Simatupang ini dikenal sebagai sosok panutan gereja tersebut. Dan setiap minggunya, masyarakat Kristiani yang tinggal di sekitar gereja selalu semangat datang untuk beribadah dan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Simatupang. Tidak hanya Simatupang, keluarganya, termasuk juga Kaisar, dikenal memiliki hubungan yang baik dengan seluruh jemaat gereja. Di kalangan masyarakat sekitar dan jemaat gereja, keluarga mereka dikenal memiliki kepribadian yang baik dan sopan. Begitu juga dengan Kaisar, dia selalu siap membantu ketika jemaat melakukan ibadah yang dipimpin oleh ayahnya. Meskipun sibuk dengan kegiatan gereja, Kaisar juga bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan perkayuan untuk menafkahi keluarganya. Dedikasinya pada pekerjaan tersebut dan komunitasnya menjadikan dia sosok yang dihormati di lingkungan sekitar. Nah sobat, Kaisar ini beserta istrinya tinggal bersama dengan Simatupang sang ayah di sebuah rumah gembala atau rumah pastori yang terletak di belakang gereja Pentakosta di Jalan Mula Warman, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Simatupang sendiri telah menempati rumah pastori ini sejak tahun 1987. Yang awalnya dia tinggal bersama istri dan ketiga anaknya, namun sedihnya istrinya sudah meninggal dunia sejak tahun 2007. Sedangkan kedua anaknya sudah tidak tinggal lagi bersama Simatupang. Tidak diketahui alasannya mengapa, entah karena sudah berumah tangga atau karena ada alasan lain. Dan seiring berjalannya waktu, yang tinggal di rumah pastori tersebut hanyalah Simatupang dan satu anaknya yang lain, yaitu Kaisar, beserta dengan istrinya Kaisar.
Rumah pastori yang mereka tempati bisa dikatakan merupakan bagian dari gereja juga. Rumah tersebut memiliki gudang yang kerap dijadikan tempat untuk sekedar mengambil minum atau duduk-duduk dan berkumpulnya jemaat. Selain itu, gudang tersebut dijadikan tempat menyimpan barang-barang keperluan ibadah seperti sound system, meja, bangku, dan peralatan lainnya. Dan peran kaisar sendiri dalam membantu operasional pelaksanaan ibadah kebaktian yang dilaksanakan di gereja setiap minggunya biasanya adalah yang berbau teknis seperti reparasi sound atau peralatan teknis lainnya. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2015 ketika para jemaat sedang bersiap untuk menjalankan ibadah. Simatupang yang menyadari sound system yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan ibadah malah tidak menyala dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan akhirnya dia meminta bantuan anaknya Kaisar untuk memeriksa kerusakan tersebut dan memintanya untuk segera diperbaiki. Dia berkata, "Sar, nak, tolong ini sound systemnya nggak bisa nyala. Tolong dicek dulu ya, terus dibenerin," kata Simatupang, meminta tolong kepada putra bungsunya tersebut. Mendengar permintaan sang ayah, dengan sigap Kaisar segera memeriksa masalah itu. Dan saat dia memeriksa, Kaisar menemukan bahwa sound system yang rusak memang perlu diperbaiki. Namun sementara itu, jemaat menunggu di sekitar jam 9 pagi dan Kaisar cepat-cepat mengganti sound system yang rusak dengan sound system cadangan yang ada di dalam gudang rumah pastori agar kegiatan ibadah di hari itu masih tetap bisa dilaksanakan. Setelah penggantian selesai, ayahnya pun memulai ibadah seperti biasa. Sementara itu, Kaisar yang sedang memperbaiki sound system yang rusak memutuskan untuk tidak ikut ibadah. Toh di saat itu dia berpikir istrinya juga sudah ikut beribadah di gereja. Lalu Kaisar pun bekerja sendirian memperbaiki sound system di dalam gudang rumah pastori. Saat dia sedang fokus memperbaiki sound system, tiba-tiba saja dia melihat situasi gudang yang sangat sepi. Lalu entah mengapa dia jadi terangsang dan ingin menonton video yang tidak senonoh. Kaisar pun akhirnya menghentikan sejenak pekerjaannya. Kemudian melihat ke kanan kiri, memastikan bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya saat sedang menonton video tersebut. Setelah memastikan sekitarnya aman dan sepi, dia pun mulai menonton video tersebut di handphonenya. Namun, tidak bertahan lama. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki seseorang yang mendekat dan dengan cepat, Kaisar menyimpan handphonenya lalu kembali berfokus untuk memperbaiki speaker tersebut. Lalu ternyata ada orang yang datang. Orang itu adalah seorang gadis remaja yang mampir untuk meminta minum di rumah pastori. Gadis remaja tersebut bernama Fitri Sarah Hasugian. Fitri ini merupakan gadis remaja yang masih genap berusia 16 tahun. Di saat itu, dia masih berstatus pelajar kelas 2 SMA di Hang Tuah Tarakan. Pada hari tersebut, Fitri ikut dengan orang tuanya untuk beribadah di Gereja Pentakosta Indonesia atau GPI. Dan seperti yang kita ketahui, gereja itu dipimpin oleh ayah dari Kaisar, yaitu Simatupang. Di tengah-tengah ibadahnya, Fitri tiba-tiba saja diberitahu kalau kakaknya yang baru saja pulang tidak bisa masuk ke dalam rumah karena terkunci dan kuncinya dibawa oleh mereka. Oleh karena itu, Fitri dimintai tolong untuk memberikan kunci kepada kakaknya di luar gereja. Sekitar jam 11 siang, kakaknya datang ke gereja untuk mengambil kunci tersebut. Dan Fitri pun lantas pergi keluar gereja dan menemui kakaknya untuk menyerahkan kunci. Setelah dia menyerahkan kunci, Fitri tiba-tiba saja merasa haus dan memutuskan untuk tidak langsung kembali ke dalam gereja. Namun dia justru menuju ke gudang rumah pastori yang sering digunakan oleh jemaat untuk beristirahat dan mengambil minum. Dan ketika dia sampai di depan rumah pastori, Fitri melepas sepatunya dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Dan saat Fitri baru masuk, Fitri pun melihat adanya Kaisar di sana dan dia langsung menyapa Kaisar yang sedang fokus dengan handphonenya. Di saat itu keadaannya di sekitar Kaisar cukup berantakan dengan banyaknya perkakas yang Kaisar gunakan untuk memperbaiki sound system atau speaker. Lalu dengan sopan, Fitri pun meminta izin untuk minum air. Dia berkata, "Saya izin ya mau ambil air soalnya haus," kata Fitri dengan sangat sopan. Mendengar suara Fitri, Kaisar yang memang sedang menonton video tidak senonoh merasa kaget dan segera menutup layar ponselnya, kemudian berkata, "Ambil aja di tempat biasa," kata Kaisar di tengah paniknya.
Di saat itu Kaisar berharap Fitri tidak mengetahui apa yang sedang dia tonton. Singkat cerita, Fitri pun mengambil gelas yang disediakan, lalu dia mengambil minum. Setelah itu, dia pun menenggak air di dalam gelas sampai benar-benar habis saking hausnya. Setelah dia minum, Fitri tidak langsung pergi. Dia memutuskan untuk duduk-duduk terlebih dahulu di sofa yang ada di gudang. Tanpa menyadari bahwa posisi duduknya menghadap ke Kaisar yang sedang memperbaiki sound system. Dan pintu gudang yang terbuka membuat hembusan angin dari luar masuk ke dalam gudang dan membuat rok yang dikenakan oleh Fitri menjadi tersibak sehingga membuat bagian pahanya terlihat oleh Kaisar. Kaisar yang di saat itu gairahnya sedang meningkat sehabis menonton video dewasa. Pikirannya pun menjadi tidak karuan saat dia melihat adegan tersebut. Sementara itu, Fitri yang panik roknya tersibak angin lantas buru-buru menahannya agar kembali tertutup. Namun karena sudah terlanjur terlihat oleh Kaisar dan Kaisar menjadi terangsang. Meski begitu, Kaisar berusaha untuk fokus kembali pada pekerjaannya. Namun dia tidak bisa. Dia benar-benar tidak bisa fokus. Kaisar pun langsung mencoba untuk mendekati Fitri dan mengajaknya untuk masuk ke kamar yang ada di gudang. Fitri di saat itu lantas merasa kaget. Dia tidak menyangka Kaisar akan berani mengajaknya seperti itu. Fitri yang ketakutan mencoba melawan. Namun Kaisar tidak menyerah. Dia langsung memaksa Fitri dengan menarik Fitri ke dalam kamar secara paksa untuk memuaskan hasrat gilanya. Fitri yang di saat itu tidak berdaya dan merasa takut akhirnya hanya bisa pasrah. Fitri di usianya yang masih muda diruda paksa oleh Kaisar. Fitri benar-benar ketakutan dan dia menangis. Dia tidak bisa melawan. Masa depannya sudah direnggut oleh Kaisar. Di tengah-tengah aksi bejatnya tersebut, Kaisar tiba-tiba saja teringat dengan waktu ibadah yang sebentar lagi akan selesai. Sehingga meski dia belum puas, mau tidak mau, dia harus menyudahi tindakannya agar tidak ada yang memergoki dia. Di tengah kepanikan tersebut, Kaisar segera memakai kembali celana panjangnya. Dan Kaisar juga memaksa Fitri untuk menutup pakaian yang sempat terbuka. Namun, bukannya menuruti perintah Kaisar, Fitri yang ketakutan pun memberanikan diri untuk berteriak minta tolong. Kaisar yang mendengar teriakan Fitri langsung merasa panik dan dia lantas menampar wajah Fitri dengan tangan kanannya sampai Fitri terjatuh ke lantai dalam posisi terlentang. Masih belum merasa puas juga setelah jatuh. Kaisar menginjak wajah Fitri sampai Fitri terdiam dan pingsan. Lalu setelah Fitri tidak berdaya, Kaisar yang seolah baru menyadari apa yang dilakukannya tiba-tiba menyesal. Namun rasa penyesalan itu lantas berganti menjadi kepanikan ketika dia melihat jam. Dia panik karena sudah hampir jam 12 siang atau waktu selesainya ibadah minggu di gereja. Kaisar takut bahwa semua orang akan tahu tentang perbuatannya, terutama ayahnya yang dihormati sebagai pendeta. Kaisar pun yang panik lalu mondar-mandir di dalam kebingungan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Lalu di dalam kepanikan tersebut, Kaisar tiba-tiba saja terfikir ingin melakukan tindakan yang lebih bengis dan lebih keji demi menghilangkan jejak perbuatannya, yaitu dia ingin menghabisi nyawa Fitri agar Fitri tidak bisa memberitahu kepada siapapun tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kaisar. Tanpa membuang-buang waktu, Kaisar segera menggeledah gudang untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk menghabisi nyawa Fitri. Lalu di antara barang-barang yang ada, dia menemukan sebuah palu dan tali tambang jemuran. Kaisar pun langsung menggunakan dua hal tersebut. Dia mengambilnya dengan cepat, lalu membawa semuanya ke dalam kamar dan langsung mengikat leher Fitri menggunakan tali tambang jemuran. Setelah itu, Kaisar mulai menghantamkan palu ke kepala Fitri dengan sangat keji. Seketika, cairan merah mengalir sangat deras. Dengan kejinya, Kaisar terus-menerus memukul hingga kepala Fitri tak berbentuk lagi. Cairan merah mengalir tanpa henti. Fitri di saat itu masih memberontak. Kakinya masih bergerak untuk mencoba melawan. Dan Kaisar yang masih belum puas kemudian mengambil tali tambang lagi dan menjerat tali tersebut ke leher Fitri dengan sangat-sangat kuat. Yang mana pada akhirnya Fitri, gadis yang malang tersebut, menghembuskan nafas terakhirnya akibat perbuatan dari Kaisar. Lalu singkat cerita, setelah menghabisi nyawa Fitri, Kaisar benar-benar merasa panik. Di saat itu dia kebingungan bagaimana selanjutnya untuk menyembunyikan jasad Fitri
sebelum ibadah gereja selesai. Karena merasa terdesak dan panik, Kaisar pun akhirnya memutuskan untuk menyimpan sementara jasad Fitri di dalam gudang. Untuk mengejar waktu, Kaisar segera mengambil karpet dan membungkus jasadnya dengan karpet tersebut. Setelah itu dia menyeret jasad Fitri ke gudang dan membiarkannya terbaring di sana. Kemudian Kaisar meninggalkannya begitu saja. Untuk menyembunyikan jejak kekejiannya, Kaisar mulai membersihkan cairan merah di lantai hingga semuanya tampak bersih. Setelah merasa puas karena tidak ada yang tertinggal, Kaisar merasakan sedikit lega karena semua masalahnya telah teratasi sebelum jam 12 siang. Ketika ibadah gereja selesai, dia pun kembali ke tempat semula dan berpura-pura sibuk memperbaiki sound system yang rusak. Lalu, beberapa menit kemudian, ibadah minggu pun selesai. Dan seperti biasa, para jemaat mulai berdatangan ke gudang untuk minum dan beristirahat. Lalu di sisi lain, ibu dari Fitri yang bernama Rama di saat itu mencari keberadaan putrinya. Dan dia merasa sangat panik karena sedari tadi putrinya Fitri tidak kembali ke dalam gereja. Di dalam keramaian tersebut, Rama datang dan mencari-cari putrinya. Dia sempat bertanya kepada semua orang, bahkan termasuk Kaisar, mengenai keberadaan putrinya yang tidak kunjung kembali ke dalam gereja. Lalu dengan santainya, Kaisar menjelaskan bahwa Fitri memang sempat datang ke gudang untuk minum, tapi setelah itu dia langsung keluar dan tidak tahu kemana perginya. Saat itu juga, ibu Fitri menemukan bahwa sepatu putrinya ternyata tertinggal di gudang. Namun di saat itu, ibunya, Rama, tidak merasa curiga. Dia pun langsung mengambil sepatu tersebut, kemudian langsung membawanya pulang ke rumah mereka. Rama memutuskan untuk menunggu putrinya itu pulang sampai hari esok. Selama menunggu, ibunya benar-benar khawatir dan menangis. Sampai pada malam hari tiba, Fitri juga masih belum pulang dan bahkan tidak ada kabar sama sekali. Dia menghilang. Kedua orang tuanya mulai resah dan kembali mencari putrinya itu. Hingga setiap sudut pun rasanya semua sudah dia kunjungi, namun putrinya tidak juga ditemukan. Pencarian mereka pun berakhir sia-sia dan tidak ada tanda-tanda atau kabar tentang Fitri. Hingga keesokan harinya, kabar hilangnya Fitri menjadi berita yang tersebar di kalangan warga dan banyak yang merasa simpati dan ikut serta dalam pencarian. Termasuk di saat itu, Kaisar yang berpura-pura menjadi bagian dari upaya mencari yang sebenarnya dialah dalang di balik semua ini. Namun di saat itu warga masih belum menemui titik terang soal keberadaan Fitri. Dan dengan semakin banyaknya orang yang ikut mencari, orang tua Fitri mulai teringat tentang gudang Pastori. Mereka sangat yakin bahwa gudang tersebut mungkin berhubungan dengan hilangnya putri mereka, mengingat dia menemukan sepatu putrinya di sana. Dan segera setelah itu, keluarga Fitri dibantu oleh warga memutuskan untuk menggeledah gudang tersebut. Namun, ketika mereka tiba, pintu gudang ternyata tertutup dan sudah digembok sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Orang tua Fitri pun meminta bantuan kepada pendeta, tetapi usaha mereka untuk masuk tetap gagal. Yang mana hal ini semakin memperkuat kecurigaan mereka bahwa hilangnya Fitri mungkin bisa saja berkaitan dengan tempat tersebut. Lalu di sisi lain, Kaisar semakin panik. Dia menyadari bahwa orang tua Fitri mulai mencurigai gudang, di mana tubuh Fitri ternyata masih disimpan oleh Kaisar di sana. Oleh karena itu, Kaisar mencoba memikirkan berbagai cara untuk membuang jasad Fitri secepatnya sebelum jasad tersebut sudah lebih dahulu ditemukan dan dia nantinya jadi tidak bisa mengelak. Di tengah rasa paniknya, Kaisar mencoba berusaha untuk tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang-orang sekitar. Kaisar juga berusaha untuk tidak meninggalkan bukti apapun yang bisa mengarahkan kecurigaan kepadanya. Dan dia tahu bahwa semakin sempit dan tindakan yang salah dapat berakibat fatal. Dan dia pun akhirnya terfikirkan sebuah cara di mana saat itu dia berencana akan membuang jasad Fitri di semak-semak di pembuangan sampah di daerah Hake Babu, Tarakan. Lalu pada pagi itu, tepatnya hari Selasa 11 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 4 WITA dini hari, suasana di rumah Kaisar sudah sepi. Semua orang sudah terlelap. Kaisar di saat itu menggunakan kesempatan tersebut untuk melancarkan rencananya agar bisa membuang jasad Fitri. Dan dengan hati-hati, dia mengangkat tubuh Fitri dari gudang rumah Pastori dan berusaha sebisa mungkin agar tidak membangunkan siapapun. Namun rupanya, Kaisar kesulitan untuk mengangkat tubuh Fitri. Dia memutuskan untuk memasukkan tubuh tersebut ke dalam karung yang ada di rumahnya. Setelah berhasil memasukkan jasad tersebut, Kaisar pun menariknya keluar dari gudang menuju motor yang diparkir di depan rumah. Masih dalam kondisi panik,
Kaisar meletakkan karung berisi jasad Fitri di bagian depan motor dan dengan penuh kehati-hatian, Kaisar segera melajukan motornya menuju tempat pembuangan sampah yang terletak di Hake Babu Tarakan. Lalu singkat cerita, sesampainya di tempat pembuangan, Kaisar sempat berkeliling mencari lokasi yang tepat dan setelah berputar-putar, dia pun menemukan semak-semak di pinggir sungai dekat area pembuangan sampah. Dan dengan harapan bahwa bau dari jasad Fitri yang mulai membusuk nantinya akan menyatu dengan sampah-sampah yang ada di sana sehingga tidak akan mengundang kecurigaan. Lalu tanpa berlama-lama, Kaisar pun membuang jasad Fitri ke dalam semak-semak itu. Kemudian setelah membuang jasad Fitri, Kaisar langsung pulang dengan sepeda motornya, meninggalkan jasad Fitri di semak-semak di antara tumpukan sampah di sana. Lalu di sisi lain, keluarga Fitri semakin merasa resah. Mereka tidak menerima kabar apapun mengenai keberadaan Fitri. Dan setelah beberapa hari mencari tanpa hasil, mereka memutuskan untuk melaporkan kehilangan anak mereka ini kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil laporan tersebut, pihak kepolisian meminta keterangan dari pihak keluarga. Kemudian segera melakukan pencarian. Polisi mulai menyisiri wilayah desa mereka. Dan Kaisar yang merupakan dalang dari hilangnya Fitri mencoba bersandiwara seolah-olah dia tidak tahu apapun. Dan agar lebih meyakinkan, dia juga ikut terlibat di dalam pencarian. Waktu pun terus berlalu. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2015, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya 2 minggu setelah Fitri hilang, ada seorang warga yang sedang mencari pakan burung di sekitar pembuangan sampah yang tiba-tiba menemukan sebuah karung besar yang terlihat sangat mencurigakan. Karung tersebut sudah dikelilingi oleh lalat dan mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Karena merasa curiga, warga tersebut memberanikan diri untuk mendekati karung itu dan mengintip isinya. Begitu mereka melihat apa yang ada di dalam karung, mereka semua syok ketika mereka menemukan jasad manusia terlihat masih muda yang sudah membusuk di dalam karung tersebut. Tanpa membuang waktu, warga ini langsung berlarian melaporkan penemuannya kepada warga lain dan pihak kepolisian. Lalu kabar penemuan jasad ini langsung menggemparkan warga sekitar, yang mana warga sekitar yang melihat jasad tersebut sudah menghitam dan membengkak, tubuhnya diikat dan terbungkus karpet. Itu benar-benar membuat warga jadi merinding saking ngerinya. Lalu pihak kepolisian yang menerima laporan itu pun segera turun tangan untuk menyelidiki identitas dari si jasad. Polisi menggunakan berbagai cara, yang salah satunya adalah dengan mengaitkan soal kemungkinan adanya orang yang hilang di wilayah Tarakan. Dan ketika berita penemuan jasad perempuan ini sampai ke telinga keluarga Fitri, mereka di saat itu merasa sangat khawatir karena dikabarkan jasad perempuan yang ditemukan itu tanpa identitas. Lalu keluarga dari Fitri langsung menuju ke lokasi penemuan untuk memastikan apakah benar itu anak mereka atau bukan. Sesampainya di sana, mereka langsung memeriksa tubuh tersebut. Dan seketika mereka melihat adanya jam tangan dan cincin yang dikenakan oleh tubuh jasad wanita tersebut. Dan mereka mulai merasa curiga. Keluarga Fitri mengenali bahwa jam tangan dan cincin tersebut adalah barang-barang milik Fitri. Dengan penuh harapan dan ketakutan, mereka meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi pada tubuh jasad wanita tersebut. Lalu pihak kepolisian segera membawa jasad itu ke RSUD Tarakan untuk dilakukan otopsi agar mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyebab kematian dan identitas korban. Selain itu, mereka juga melakukan cek DNA untuk memastikan apakah wanita tersebut benar-benar Fitri. Pihak keluarga Fitri di saat itu berharap hasilnya akan mengungkap kebenaran di balik hilangnya anak mereka. Dan ketakutan itu pun rupanya benar-benar terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil otopsi menunjukkan bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah Fitri. Keluarga Fitri yang mendengar kabar tersebut benar-benar seperti tersambar petir. Terutama bagi Rama, sang ibunda yang benar-benar menangis histeris. Dia tidak menyangka putri kesayangannya kini sudah meninggal dunia dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kabar temuan Fitri yang selama ini hilang ternyata sudah menjadi jasad yang benar-benar menggemparkan masyarakat. Masyarakat pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku di balik semua ini. Lalu, setelah semua pemeriksaan terhadap Fitri selesai dilakukan, keluarga Fitri segera memakamkan jasad di pemakaman yang ada di wilayah Tarakan. Dalam suasana penuh duka, Kaisar yang masih bersandiwara juga ikut hadir untuk membantu proses pemakaman, yang mana pada saat itu masih belum ada yang mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah pelakunya. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian memeriksa orang-orang terdekat dari Fitri. Dan dari pengakuan orang tua Fitri, diketahui bahwa Fitri terakhir kali terlihat sedang mengikuti ibadah minggu di gereja yang dipimpin oleh ayahnya Kaisar yang juga merupakan seorang pendeta. Hanya ada Kaisar di gudang saat itu, sehingga dia dianggap sebagai orang terakhir yang melihat Fitri.
Ketika dia diperiksa, Kaisar mengaku bahwa Fitri sempat datang ke gudang untuk minum sekitar pukul 11 siang. Namun dia mengklaim dia tidak tahu kemana Fitri pergi setelah itu. Pihak penyidik agak merasa curiga dengan jawaban dari Kaisar. Mereka curiga karena hilangnya Fitri ini terjadi 1 jam sebelum ibadah selesai. Lalu mereka pun melakukan penyelidikan di gereja dan juga gudang. Lalu mereka menemukan beberapa bukti yang mengarah kepada Kaisar, yaitu tali jemuran di rumah Pastori ternyata sama dengan tali yang digunakan untuk mengikat leher Fitri, dan karpet yang membungkus tubuh Fitri identik dengan karpet yang ada di rumah Pastori. Rama, ibunda Fitri, bahkan sempat menemukan sepatu Fitri di gudang tersebut, menambah kecurigaan polisi terhadap Kaisar. Lalu karena sudah banyak barang bukti yang sudah mengarah kepada Kaisar, Kaisar pun akhirnya dipanggil untuk kembali diinterogasi. Pihak penyidik di saat itu menggunakan pendekatan persuasif untuk memancing kebohongannya dari Kaisar. Dalam proses interogasi, kebohongan demi kebohongan Kaisar mulai terungkap, yang mana pada akhirnya dia terdiam dan mengakui perbuatannya. Dia menjelaskan bahwa tindakan yang dia lakukan dipicu karena ketidakmampuannya mengontrol hawa nafsu saat Fitri datang ke gudang sendirian. Dia mengaku menghilangkan nyawa Fitri untuk menghilangkan jejaknya dan menjaga nama baik ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Pengakuan dari Kaisar ini pun membuat semua orang terkejut. Pelakunya ternyata adalah putra dari pendeta yang sangat dihormati dan dikenal sebagai sosok religius dan santun. Tindakan kejamnya terhadap Fitri yang masih remaja di saat itu benar-benar mengagetkan semua orang, terutama orang-orang di lingkungan gereja. Dan atas perbuatan keji yang dilakukan oleh Kaisar, keluarga Fitri menuntut keadilan dengan meminta hukuman mati untuk Kaisar. Namun, setelah Kaisar menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tarakan, Kaisar pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun begitu, pihak keluarga sudah cukup puas dengan hukuman itu, meski mereka berharap eksekutor putrinya harusnya dihukum mati. Lalu, sementara itu, ayah Kaisar dan istrinya Kaisar yang tinggal di rumah Pastori juga sempat dicurigai terlibat. Ibu dari korban, yaitu Rama, merasa curiga bahwa ada keterlibatan dari Nelly dan ayah Kaisar. Dia mengingat bahwa ketika mereka ingin memeriksa gudang, mereka tidak diizinkan masuk. Meski sebelumnya sebagai jemaat gereja, mereka bebas untuk masuk ke sana. Kecurigaan ini tetap mengganjal meskipun penyelidikan resmi telah menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan mereka. Namun berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, benar-benar membantah dan menyatakan bahwa ayahnya Kaisar, yaitu Simatupang, dan Nelly sama sekali tidak terlibat di dalam kasus ini. Meskipun penyelidikan resmi telah menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan mereka, namun kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan dan keprihatinan di tengah-tengah masyarakat, terutama mengenai keamanan lingkungan yang seharusnya aman seperti gereja. Itu dia sobat, kisah dari Kaisar, seorang anak pendeta yang melakukan aksi ruda paksa terhadap gadis di bawah umur dan juga menghabisi nyawa gadis tersebut dengan keji. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?